Hai guys, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan SKM Top Channel, suatu channel yang akan menebar cinta dan persahabatan dalam arti yang seluas-luasnya. Kali ini saya akan berbagi tentang membuat cor beton rumah menggunakan bundek atau floor deck dan wire mesh. Bundek atau floor deck. Bundek juga disebut sebagai floor deck, merupakan bahan penulangan positif satu arah pada lantai beton bangunan bertingkat. Lembaran panel berbentuk plat gelombang ini dibuat dari baja struktur dengan tebal 0,75 mm dan 1 mm yang digalvanis secara merata. Bondek juga berfungsi sebagai backing tetap dan langit-langit ruangan bangunan. Dapat dipasang sesuai panjang yang dibutuhkan. Untuk memudahkan dalam pemasangan dan pengangkutan dianjurkan panjang maksimum 12 meter. Secara urut pemasangan bundek adalah sebagai berikut. Untuk melakukan pemasangannya, maka Anda harus memasangnya dengan urut sehingga hasilnya benar, maksimal, sekaligus pengerjaannya lebih cepat dan secara otomatis akan lebih hemat lagi. Cobalah untuk memasang casing kolom atau cor kolom, sebab walaupun Anda telah menggunakan bundek, namun kolom dak ini harus dan wajib untuk dibuat. Setelah Anda memasang kolom dak, maka langkah berikutnya yang harus Anda lakukan adalah memasang casing balok. Pemasangannya harus dilakukan hati-hati dan teliti setelah membuat sehingga tidak ada kesalahan ketika hendak mengecor. Langkah berikutnya yang harus Anda lakukan adalah memasang perancah. Perancah yang dipasang ini adalah perancah lantai dan sering disebut dengan stagger atau stagger. Stagger ini tepat dan harus dipasang setelah Anda memasang casing, kolom, dan juga blok. Kelebihan yang Anda peroleh ketika menggunakan bundek ini adalah Anda tidak harus dan tidak perlu memasang stagger dengan jumlah yang sangat banyak dan hanya perlu fokus untuk tiang-tiang yang dianggap pokok dari bangunan saja. Sehingga Anda pun tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk melakukan hal tersebut. Langkah berikutnya yang harus Anda lakukan adalah memasang plat bundek setelah proses sebelumnya Anda lakukan dan jangan memasang plat lantai terlebih dahulu. Dikarenakan besi tulangan bagian bawah telah dieliminasi dan digantikan dengan bundek, maka Anda hanya perlu fokus pada besi tulangan di bagian atas saja dan pasanglah bagian ini setelah langkah sebelumnya. Untuk menghasilkan struktur yang sangat kuat, maka Anda harus memasang besi tulangan atas ini tepat di atas bundek dan kebanyakan dari konstruktor lebih memilih untuk memakai besi dengan tipe wire mesh yang memiliki ukuran M8 hingga M10. Setelah Anda memasang komponen yang penting sesuai urutan dan pemasangannya juga benar, maka Anda bisa langsung melakukan cor balok dengan lantai. Namun, tidak langsung melakukan pengecoran begitu saja. Anda perlu melakukan survei terlebih dahulu sekaligus mengukur volume atau isi dari pengecoran, sehingga Anda bisa memaksimalkan penggunaannya. Setelah itu, Anda hanya perlu menunggu selama kurang lebih 28 hingga 30 hari atau 1 bulan ketika hendak melakukan pembongkaran pada cetakan atau casing, sehingga Anda benar-benar mendapatkan beton yang kering dan kokoh. Akan lebih baik jika Anda membeli bundek ini sebelum harga baja naik. Mungkin Anda memiliki rencana untuk melakukan pembangunan sedikit lama, namun tidaknya
Anda sudah memiliki bundek terlebih dahulu dan tidak perlu khawatir, sebab bundek ini akan tahan lama dan tidak akan rusak bila disimpan. Dengan memasang bundek secara baik dan benar sebelum melakukan core beton ready-mix, maka Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal dalam mengerjakan pembangunan yang tengah direalisasikan tanpa perlu mengeluarkan banyak biaya membeli material lain yang lebih mahal. Bundek merupakan produk inovatif dari program Go Green yang meminimalisir penebangan kayu dari hutan yang merupakan paru-paru bumi. Selanjutnya saya akan menjelaskan kekurangan bundek dan apa itu kelebihannya. Kekurangan bundek. Bundek ini tidak akan bisa digunakan untuk sisi atau tepi dari gedung sebagai contoh flat cantilever. Diperlukan pengaturan yang sangat baik ketika menggunakannya supaya tidak akan banyak sisa yang terbuang. Seringkali banyak pekerja yang tidak terlalu mampu mengolah ataupun menggunakan bundek, sehingga banyak ditemukan sisa dari bundek yang seharusnya masih dapat digunakan, dan hal tersebut akan merugikan Anda sebab begitu banyak uang yang keluar percuma untuk bundek ini. Bundek ini sangat berpengaruh dengan harga baja, sehingga jika harga baja naik, maka otomatis harga bundek pun meningkat. Maka dalam penggunaannya kita perlu menghitung segi efisiensi sebelum membelinya supaya Anda tidak akan rugi dengan keputusan itu, mengingat ini jauh lebih berguna dibandingkan menggunakan plywood. Lalu apa sih kelebihan bundek? Kita bisa menghemat adanya casting lantai sebab plat yang terbuat dari bundek akan secara otomatis berfungsi sebagai pemboh. Besi tulangan yang sering kita gunakan untuk pembangunan pun akan dieliminasi sebab fungsi bagian bawah ini telah digantikan langsung dengan bundek. Bundek merupakan penemuan yang paling baik di bagian industri pembangunan sebab membuat pekerjaan seseorang jauh lebih cepat. Harga yang ditawarkan murah daripada penggunaan plywood bagi casting. Apabila menggunakan plywood, maka risiko retak dan keropos tidak mungkin akan dihindarkan lagi. Selain itu, apabila menggunakan plywood, maka yang harus dilakukan perapihan kembali sehingga hasilnya sangat baik dan juga terlihat kuat. Namun menggunakan bundek dipastikan akan rapi sehingga Anda tidak perlu lagi harus menggunakan teknik merapikannya. Apabila menggunakan kayu, maka akan mudah terbakar dan otomatis cepat merambat ke bagian yang lainnya. Sementara bundek terbuat dari besi baja sehingga terkenal tahan api, tidak akan mengalami kebakaran. Bahkan bundek sangat anti karat terhadap resiko cuaca apapun, baik itu panas maupun juga dingin. Dan bundek ini secara otomatis pun akan tetap bertahan dengan lama tanpa perlu perawatan yang rumit seperti jenis kayu. Selain bundek, saya juga menggunakan besi wermes sebagai komponen utama. Besi wermes adalah jenis besi yang terbentuk dari sekumpulan kawat yang saling berpotongan satu sama lain. Meskipun memiliki bentuk yang unik, wermes menjadi bahan bangunan yang populer dengan nama anyaman besi. Hal tersebut dikarenakan bentuk anyamannya memiliki pola seperti jajaran pinggang atau berbentuk kotak dan tersambung dengan teknik pengelasan agar terikat sempurna. Pada dunia konstruksi, wermes memiliki fungsi dan kegunaan yang cukup banyak, seperti tulangan untuk mencetak beton drainase,
memperkuat dak beton, dan plat lantai. Dapat digunakan untuk plat beton menggantung dan sangat cocok digunakan sebagai plat beton yang diletakkan di tanah. Ukuran besi wire mesh. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, wire mesh merupakan rangkaian besi yang dilas sedemikian rupa sehingga memiliki dua bentuk yang terdapat pada toko besi pada umumnya. Untuk pertama yaitu lembaran yang memiliki ukuran standar 210 cm x 540 cm. Kemudian bentuk yang kedua yaitu berupa gulungan berukuran 540 cm x 210 cm. Ukuran besi wire mesh yang dijual di pasar pada umumnya yaitu besi dengan diameter 4 sampai 12 mm. Berikut ini saya akan memberikan tips cara memilih wire mesh yang baik. 1. Perhatikan ukuran besi. Pertama, dengan memperhatikan ukuran yang dibutuhkan. Ukuran yang pas akan membuat pekerjaan konstruksi menjadi lebih mudah dikerjakan dan efisien waktu, serta pemanfaatan bahan bangunan akan menjadi lebih tepat guna dan tidak terbuang sia-sia. 2. Pilih besi yang tidak berkarat. Wire mesh merupakan bahan bangunan yang terbuat dari besi dan rentan akan karat. Pemilihan besi yang tidak berkarat akan menjadi penting karena akan mempengaruhi kekuatan struktur bangunan yang dibuat. 3. Pilih besi yang memakai sistem las otomatis. Pada saat ini terdapat banyak oknum yang menggunakan sistem las manual, sehingga menyebabkan kualitas dari wire mesh menurun. Lalu keuntungan apa sih menggunakan besi wire mesh? Keuntungan menggunakan besi wire mesh antara lain menjadikan kualitas bangunan menjadi lebih baik lagi, konstruksi bangunan menjadi lebih kokoh, mempercepat pekerjaan konstruksi di lapangan, mempermudah pengawasan pemasangan besi di lapangan, pengiriman material relatif lebih cepat. Menggunakan wire mesh pada proyek konstruksi dapat terbilang sangat menguntungkan karena selain memiliki banyak kegunaan, wire mesh juga memiliki ukuran yang relatif lebih kecil dibanding dengan besi beton. Akan tetapi, tentunya wire mesh dapat tetap mampu memperkokoh tulang bangunan dan memperkuat rangkaian untuk jalan raya. Dalam pengaturan ini, saya selain menggunakan bundek, kemudian besi wire mesh, tentu saja kita menggunakan bahan-bahan pokok yang digunakan untuk mengecor, seperti semen, pasir, kerikil atau sprit, dan tentunya air. Semen yang kami gunakan semen pada biasanya semua hampir sama. Tinggal pilih mereknya banyak sekali. Teman saya sudah terlanjur cinta dengan merek yang ada dalam gambar. Kemudian pasir, karena kita bermukim di Jawa Barat, kita menggunakan pasir yang selama ini berdasarkan pengalaman sangat baik kualitasnya, yaitu
pasir dari Cianjur yang bernama Cibrot. Pasirnya ada yang lebih hitam, ada yang kemerah-merahan. Tapi menurut tukang, makin merah, kualitasnya makin bagus. Kemudian kerikil atau split dan juga air. Bahan-bahan tersebut kemudian kita akan olah menggunakan alat bernama mesin molen. Tentu saja dibutuhkan selain molen ada cangkul, ada skop, ada pengki, dan kalau saya pribadi kemarin menggunakan timbangan untuk membuat komposisi atau formulanya. Dalam pengecoran ini saya menggunakan komposisi sesuai dengan SNIDP 9100082007, sehingga komposisi yang digunakan karena kita akan membuat pengecoran dengan kualitas cor K250. Dalam tabel disebutkan per kubiknya itu semen 384 kilo, pasir 692 kilo, split 1039 kilo, dan airnya 215 kilo. Secara prosentasi, semen tersebut 16,5%, pasirnya 29,7%, splitnya 44,6%, dan air 9,2%. Karena kita berhubungan dengan tukang dan para pengecor yang orang-orang biasa atau bukan orang teknis, maka untuk mudahnya harus dikonversikan ke dalam ukuran atau suatu alat yang gampang mereka aplikasikan. Dalam hal ini kita menggunakan pertimbangan atau dasarnya adalah semen 1 sak. Semen 1 sak beratnya 50 kg. Nah, tinggal dikonversikan. Akhirnya pasirnya kita menggunakan 90 kg, split menggunakan 135 kg, dan airnya menggunakan 28 kg. Dari beratnya ini dapat ditemukan atau didapatkan perbandingan, yaitu 3 untuk semen, pasir 6, split 9, dan air 7, atau dalam istilah umumnya adalah perbandingan 1, 2, 3. 1 untuk semen, 2 untuk pasir, dan split yang ketiganya. Kemudian dari semua bahan itu diaduk ke dalam molen yang kemudian dituang di atas bundek yang sudah diberi anyaman besi wire mesh. Persiapan pengecoran rumah dengan menggunakan bondek dan wire mesh. Ini material yang akan dipakai, ada pasir, ada split, dan semen.
Ini pasirnya sudah 10 red carry, isinya 1 kubik. Kemudian yang ini split masih 6 red sama sisa, dan masih ada 2 lagi yang belum dikirim. Di sana timbangan nanti untuk membuat komposisi cornya yang kualitas K250. Ini namanya Bang Ros, yang ikut siap ngecor, bantu untuk ngecor. Nah, sebelum dicor konstruksinya seperti ini, sama seperti membuat cor-coran yang tanpa bundek. Ini pakai bundek atasnya, jadi sebelum dicor ada bundek, kemudian baru dipasang bermes. Tetapi sama, untuk menghasilkan kualitas cor-coran yang bagus tetap, jadi setiap bundek itu dipasang kaso atau kayu-kayu dan ditopang dengan tiang-tiang kaso juga. Ini menggunakan kaso. Kenapa menggunakan kaso tidak bambu? Karena kita berpikir tentang efisiensi, bahwa kalau kayu itu setelah itu masih bisa dipakai untuk yang lain-lain, sedangkan kalau bambu rata-rata ya udah nggak bisa dipakai. Nah, ini dengan luas area yang akan dicor adalah 125 meter, menghabiskan bundek yang 7 meter itu ada 11, kemudian 5 meter dan 4 meteran itu masing-masing kalau nggak salah ada 5. Dan ini dari lantai bawah seperti dicor. Ini kita akan bentar lagi saya akan naik lewat tangga di situ. Ini ini kamar anak, sama ditopang dengan tiang. Kolam. Ini Pak Sugeng yang selalu kenal capek untuk kita. Di sana, yang sebelah sana itu adalah septic tank. Ini nantinya kolam. Nah, ini area kolam renang, rencana area kolam renang, sehingga kenapa nggak di atasnya nggak dicor, biar mempunyai sirkulasi udara atau udara langsung menghadap ke langit, jadi airnya tetap segar, enak. Separuh kolam renang ada di bawah cor-coran, separuh di alam terbuka. Ini kamar utama orang tua. Ini ada 2 kamar sih, nggak banyak. Nah, cekidot, kita sekarang ke atas.
Ini area yang akan dicor besok pagi. Jadi konstruksinya ini menggunakan bondek tebal 0,75 dan kawat wireless. Kawat wirelessnya ini yang besarnya 8 mili. Bondek 0,75 kena harga 118 meter, sementara wirelessnya kena 100 wirelessnya kena kalau tidak salah 723. Nih pak tukangnya udah sikap semua, sekarang lagi masang casting. Oh ya, ini wirelessnya 2 lapis, pasang 2 lapis dengan diganjal pakai bata merah. Ini sebelah timur, ini sebelah depan, nantinya menghadap ke selatan. Area pengecoran 125 meter. Ini Pak Tukang, namanya Pak Andi. Orangnya ganteng, orang Wonosobo. Dari Wonosobo. Nah, itu view kita kalau ada di atas, lantai atas. Masih rimbun, silahkan nanti main ke rumah sini. Memasang begesting. Oh ya guys, kalau perlu diingat, karena begesting ini langsung dipaku ke cor-coran, makanya paku yang digunakan sebaiknya paku beton. Ini tadi dibelikan paku biasa, ternyata nggak bisa dipakai, makanya ini masih order, nanti dikirim yang paku betonnya. Pak Ilyas, orang Kendal katanya, namanya Pak Ilyas. Istri berapa Pak Ilyas? 2. Oh istri 2, istri 1, ngaku 2 kan. Nah ini bawah bagian kolam. Wah anak buah Bang Andi, Wonosobo. Ini tukang setia kita, namanya Pak Rosidi dari Batang. Sama Pak siapa satunya itu? Mario. Pak Mario, wah, namanya Mario Teguh. Kita rencana besok mau ngecor dengan orang sekitar 20 atau 25 orang, gunakan 1 molen. Nah banyak jauh-jauh. Tangga yang paling dekat ini nih, tangga paling dekat. Di sana ada masjid, masjidnya kelihatan, masjid sekolah ujian ilmu.
datang lagi. Rencana menggunakan perkiraan awal semen, menggunakan semen sebanyak 180-an, 80 sak. Kita akan siapkan 100 sak. Ini material-material untuk membuat sorot-soran. Ini air, pasir, split. Dengan perbandingan satu adukan dalam satu molen. Dalam satu molen ini akan diberikan satu sak pasir, kemudian satu sak semen, ada satu sak semen, kemudian 6 pasir, 9 split, dan 7 ember air. Semua sudah kita siapkan. Tinggal pelaksanaannya. Semoga lancar dan segera selesai. Nah, kita mempersiapkan molen untuk mendekati bak penampungan. Dari bak penampungan ini nanti akan ditransfer ke atas sana. Lagi proses pengecoran, Pak Sugeng yang mengatur tentang persiapan materialnya, kemudian Bang Rusdi yang mengatur komposisinya sesuai dengan yang telah ditentukan. Ada kurang lebih sebanyak 30 orang melakukan. Luasnya 125 meter, dilakukan oleh sekitar 30 orang sejak sekitar jam 8 atau setengah 9 tadi.
Aktivitas pengecoran masih berlangsung. Sekarang jam 10.30. Tidak tahu selesai sampai jam berapa. Pekerjanya adalah warga sekitar di sini, tetangga-tetangga dan beberapa orang memang tukang bangunan. Ada di antara mereka adalah orang-orang di sekitar rumah ini. Nggak bisa update ini sampai mananya yang jelas. Sempat berhenti bekerja karena air skor, karena air atau sumur hidup dari jam 8 sampai sekian ternyata skor nggak mencukupi, hingga berhenti dulu menampung air. Nah, ini sudah mulai bekerja lagi. Perkiraan sekitar masih kurang sekitar 50 sak atau 15 sak maksud saya, 15 sak atau 15 molen. Kerja mulai dari jam 8:30. Ini semen ada tambahan 20 sak dari 76, berarti 96. Persiapan semen ada 96 sak. Sempat diguyur hujan cukup lama dan cukup besar, akhirnya pekerjaan dimulai lagi. Penyelesaian pengecoran yang kurang lebih tinggal 5 molen atau 5 sak semen. Dia udah menipis dan memang seharusnya udah selesai, tapi karena terdiguyur hujan cukup besar, cukup lama,